Paralayang adalah olahraga terbang bebas dengan menggunakan sayap kain atau parasut yang lepas dengan kaki untuk tujuan rekreasi atau kompetisi. Di Indonesia, organisasi yang mengelola olahraga ini adalah Persatuan Layang Gantung Indonesia yang mana berada di bawah naungan Federasi Aerosport Indonesia. Olahraga ini mulai muncul pada tahun 1950-an dan kejuaraan dunia pertama dilangsungkan pada tahun 1989 di Austria. Olahraga paralayang dilakukan dengan cara lepas latex dari sebuah lereng bukit atau gunung dengan memanfaatkan angin. Angin yang dipergunakan sebagai sumber daya angkat yang menyebabkan parasut ini melayang tinggi di angkasa. Definisi angin yang digunakan dalam olahraga ini terdiri dari dua macam, yaitu angin naik yang menabrak lereng atau juga biasa disebut sebagai dynamic lift, dan angin naik yang disebabkan karena thermal atau biasa disebut sebagai thermal lift. Dengan memanfaatkan kedua sumber itu, maka penerbang dapat terbang sangat tinggi dan mencapai jarak yang jauh. Hal yang menarik dalam olahraga paralayang ini adalah semua dilakukan tanpa menggunakan mesin, namun hanya semata-mata memanfaatkan angin. Peralatan yang digunakan dalam olahraga paralayang relatif ringan karena berat seluruh perlengkapannya, yakni parasut, harness, parasut cadangan, dan helmet adalah sekitar 10 hingga 15 kg. Peralatan paralayang juga sangat praktis karena dapat dimasukkan ke dalam ransel yang dapat digendong di punggung. Perlengkapan utama dalam olahraga paralayang antara lain parasut utama dan cadangan, harness dan helmet. Perlengkapan pendukung terbang yang diperlukan antara lain variometer, radio atau HT, GPS, meter, peta lokasi terbang, dan lain-lain. Sedang perlengkapan pakaian penerbang antara lain baju terbang atau flight suit, sarung tangan, dan sepatu berleher tinggi atau boot. Jenis parasut yang digunakan sangat tergantung dari tingkat kemampuan penerbang dan berat penerbang. Setidaknya terdapat 3 jenis parasut paralayang, yaitu parasut untuk pemula, parasut untuk penerbang menengah, dan parasut untuk penerbang mahir. Ukuran parasut juga harus sesuai dengan berat badan dari si penerbang. Ukuran yang tersedia antara lain XS, S, M, L, dan LL untuk terbang berdua atau tandem. Pilot duduk di suatu sabuk atau harness yang menggantung di bawah sayap kain yang bentuknya ditentukan oleh ikatan tali dan tekanan udara yang memasuki ventilasi di bagian depan sayap. Sama halnya dengan peraturan olahraga tolak peluru, ada beberapa peraturan yang juga harus diperhatikan sebelum mulai menggeluti olahraga, yang juga termasuk salah satu olahraga yang memacu adrenalin tersebut. Peraturan-peraturan tersebut menjadi sebuah persiapan yang harus disiapkan agar supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu peraturan olahraga paralayang yang bisa dikatakan bersifat dasar dan harus dipahami oleh setiap atlet paralayang adalah ia harus menggunakan kaki pada saat lates, pada saat lepas landas atau lates, maupun juga ketika ia mendarat. Dengan kata lain, kaki merupakan sebuah bagian terpenting yang harus digunakan atau lebih aktif dibandingkan dengan tangan. Ketika seorang atlet paralayang lepas lates, ia harus menggunakan kakinya sebagai penopang, dan ketika ia mendarat pun harus menggunakan kakinya yang nantinya juga berfungsi sebagai rem untuk memperlambat laju dari parasut tersebut agar tidak terus terbang. Sebelum terbang atau lepas latex,
Yang harus dilakukan oleh atlet adalah dengan mengetahui arah angin terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa angin merupakan bagian terpenting dalam cabang olahraga ini karena akan berfungsi sebagai penggerak yang akan menggerakkan parasut atlet. Jika pada waktu itu tekanan angin besar, maka akan membuat atlet bisa terbang lebih tinggi dan bahkan bisa berkeliling di beberapa tempat. Namun, jika tekanan angin kecil dan bahkan terlalu kecil, kemungkinan besar atlet tidak akan dapat diizinkan untuk lepas latles karena dikhawatirkan malah dapat membahayakan kondisi atlet tersebut. Oleh karena itu, sebelum atlet lepas latles, yang harus atlet lakukan terlebih dahulu adalah dengan mengetahui arah angin dan kemudian atlet bisa menentukan atau ditentukan apakah ia benar-benar bisa dan aman untuk lepas latles atau tidak. Peraturan olahraga para layang yang juga harus atlet kuasai adalah mengenai bagaimana cara atlet melakukan pendaratan dengan tepat. Perlu atlet ketahui bahwa salah satu penilaian bagi perlombaan olahraga para layang baik yang dilakukan secara nasional maupun internasional adalah bagaimana atlet tersebut mampu mendarat dengan baik sesuai pada titik pendaratan yang telah ditentukan. Mungkin kedengaran atau terlihat mudah, namun ketika atlet berlatih untuk mendarat di tempat yang telah ditentukan, maka atlet membutuhkan waktu yang lumayan lama agar atlet tersebut mampu melakukan hal yang benar. Oleh sebab itulah, seorang atlet para layang harus benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan parasutnya agar supaya ia bisa mendarat di titik yang telah ditentukan supaya bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi. Seperti halnya latihan fisik pada olahraga lain, para atlet para layang juga dilatih agar supaya selalu memiliki kondisi tubuh yang fit sehingga ia selalu bisa mengeluarkan performa yang terbaik ketika diminta untuk mengikuti lomba para layang. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemain atau para layang untuk membuat kondisi tubuhnya selalu prima, seperti dengan meluangkan waktunya untuk melakukan jogging maupun berlari. Program latihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh tersebut juga bisa atlet temukan pada latihan fisik sepak bola yang sebelumnya telah kita bahas bersama. Dalam pertandingan para layang terdapat dua kategori lomba, yakni ketepatan mendarat dan lintas alam atau cross country. Perbedaan kedua kategori tersebut terletak pada teknis terbang. Jika pada ketepatan mendarat, atlet terbang atau atlet parasut atau atlet para layang menuju landing atau tempat mendarat dan mencari nilai terkecil saat mendarat. Sedangkan untuk kategori lintas alam, atlet terbang sejauh-jauhnya dan secepatnya. Untuk kategori ketepatan mendarat, atlet akan mendarat pada lingkaran yang telah disediakan. Lingkaran pertama berbentuk pad digital dengan diameter 22 cm, yang di tengahnya terdapat lingkaran berdiameter 2 cm. Pad digital tersebut bernilai 0,0 hingga 22 cm. Kemudian di luar pad digital tersebut ada lingkaran berdiameter 250 cm dan 500 cm. Jika atlet menginjak di luar pad digital namun masih pada lingkaran, akan dihitung jarak cm dari titik 0. Sedangkan jika di luar lingkaran nilainya 500. Pada cabang olahraga ini, untuk kategori akurasi terdapat 2 nomor beregu dengan 6 ronde dan 2 nomor individual dengan 4 ronde selama 4 hari. Sedangkan untuk lintas alam, 2 nomor beregu dengan 5 ronde selama 5 hari. Pada nomor beregu, nilai akan diakumulasikan masing-masing atlet dan menjadi nilai bersama pada masing-masing nomor. Demikian, semoga bermanfaat.